Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait eh, panduan ya atau fitur yang ada pada firmware SXI, di mana kita akan melakukan simulasi untuk melakukan proses backup ya dan restore dan selanjutnya fitur snapshot ya yang ada di firmware. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Oke, kita sudah berhasil login ya. Kita bisa lihat di sini kita menggunakan firmware versi 7 ya, update yang ketiga. Di sini kita menggunakan total RAM-nya 10 GB, total RAM-nya 22 ya GB, storage-nya 831 GB dan CPU-nya 4,2 GHz ya, dan di dalam komputer ini ya, di dalam server firmware ini sudah punya beberapa mesin yang sudah running ya. Kita bisa cek satu persatu. Ini ada sistem Ubuntu server yang sudah terinstall sebelumnya. Terus ada Ubuntu desktop ya. Ada Ubuntu desktop sama ada Windows 7 ya yang kayaknya sudah selesai proses instalasi ya. Oke. Oke. Selanjutnya ada juga sistem Debian server ya, yang harusnya proses instalasinya sudah hampir selesai ya. Oke. Nah, pada mesin-mesin VM ini kita akan mensimulasikan proses backup ya, proses backup ya, dimana kita bisa melakukan proses backup ke semua server ya, dan kita akan mensimulasikan untuk proses restore ya. Nah, server yang akan kita coba simulasikan untuk backup adalah server Ubuntu server ya, dimana kita akan coba shutdown dulu ya sistem Ubuntunya ya. Kita tunggu sampai shutdown. Oke, sistem Ubuntunya sudah shutdown ya, kita bisa lihat. Selanjutnya untuk melakukan proses backup, kita cukup masuk ke, kita bisa klik kanan ya, atau kita bisa masuk ke menu action ya. Nah, di menu action ya, kita punya fitur snapshot ya, untuk melakukan proses snapshot dan melakukan manajemen snapshot. Kita juga bisa masuk ke fitur lainnya ya, seperti fitur mengaktifkan fitur auto start dan fitur-fitur lainnya yang bisa kita gunakan. Oke, untuk melakukan proses backup kita harus mematikan dulu ya sistem dari VM-nya. Nah, setelah VM-nya sudah dalam keadaan tidak aktif ya, atau sudah dalam status off, kita bisa melakukan proses backup ya dengan menggunakan fitur export ya. Export this VM as an OVA template. Kita bisa export. Selanjutnya kita bisa menentukan ya VM mana saja yang akan kita download file with separated item. Ensure you allow pop-up this. Oke, kita bisa centang juga untuk NVRAM-nya ya. Setelah itu kita bisa klik tombol export untuk melakukan proses ekspor ya, dan otomatis hasil ekspornya juga itu akan muncul ya. Kita bisa langsung download ya hasil ekspornya. Di sini juga ada yang diekspor, yaitu file VMDK-nya. Jadi ada dua file ya yang diekspor. Ada file ya, kita bisa lihat di sini ada file OVF ya, Open Virtual file dari Ubuntu servernya, dan yang file yang satunya adalah file VMDK-nya ya, yang sedang diekspor.
Jadi ini sedang proses download dan proses ekspornya langsung dijalankan atau langsung dieksekusi, di mana tujuan penyimpanannya itu berada pada server lokal kita. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan proses yang namanya import ya. Kita bisa import melalui menu create or register ya. Oke, selanjutnya ketika kita ingin melakukan proses pembuatan VM ya, kita biasanya memilih opsi yang pertama. Dan selanjutnya kalau kita mau melakukan register terhadap virtual machine yang sudah ada ya, kita bisa pilih opsi yang ketiga. Sedangkan kalau kita ingin menambahkan ya file hasil backup ya, file hasil backup, kita bisa menggunakan melalui menu deploy virtual machine from OVF or OVA ya. Nah, jadi kita bisa next ya. Kita bisa pilih opsi yang kedua ketika kita ingin memasukkan kembali VM yang sudah kita backup sebelumnya. Oke, kita bisa lihat di sini kita diminta untuk melakukan proses drag and drop terhadap file OVF-nya. Kita bisa drag and drop di sini. Nah, kita juga bisa melakukan drag and drop untuk file VMDK-nya ya. Namun di sini VMDK-nya masih dalam proses download ya dari server firmware ESXi ke komputer kita. Kita tunggu beberapa saat hingga proses downloadnya selesai. Oke, kita bisa lihat di sini hard disk atau VMDK-nya sudah berhasil di-download ya, berukuran 2,6 GB. Dan selanjutnya kita bisa langsung melakukan proses import ya terhadap file VMDK-nya. Jadi di sini adalah proses ketika kita sudah selesai melakukan proses backup, kita bisa melakukan proses restore kembali. Nah, di sini kita bisa beri nama dari mesin kita, misalnya Ubuntu Server Restore. Nah, jika sudah, kita bisa next ya. Persistent memorinya akan disimpan di data. Kita bisa next. Oke, untuk VM networknya sama. Require this image was missing. Dan refresh browser. Oke, kita bisa finish ya. Dimana dan selanjutnya sistem firmware-nya akan melakukan proses restore ya dari Ubuntu VMDK-nya ke dalam mesin VM yang sudah kita restore tadi. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja hingga proses upload-nya selesai ya. Hingga proses upload-nya selesai. Oke, proses restore ya. Proses restore untuk Ubuntu servernya sudah berhasil ya, sudah komplit. Dan selanjutnya kita bisa mencoba untuk menjalankan kembali ya Ubuntu servernya. Apakah sudah running? Kita bisa open di konsolnya di new tab. Oke, kita bisa lihat kita sudah berhasil melakukan restore ya. Kita sudah berhasil melakukan restore kembali untuk mesin VM yang sudah kita backup sebelumnya ya. Oke, di sini kita bisa login menggunakan username server yang sudah kita backup tadi dan proses instalasi atau proses restore dan backup dan restore-nya sudah berhasil, sudah jalan. Di sini kita sudah berhasil melakukan proses restore dan VM-nya di sini sudah jalan normal ya, atau sudah jalan dengan baik. Oke, saya rasa sekian untuk video pertama ya, pembahasan untuk panduan untuk melakukan proses backup dan proses melakukan restore ya pada mesin firmware ESXi untuk versi yang versi 7 ya, versi 7 update ketiga. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.